Nabi Muhammad dan penghormatan terhadap tamu. Dalam tradisi Islam, setiap aspek kehidupan Nabi Muhammad menjadi pedoman yang berharga bagi umatnya. Salah satu aspek yang sering mendapat sorotan adalah bagaimana beliau memperlakukan tamu dengan penuh kehormatan dan akhlak mulia. Dalam sejarah Islam, banyak kisah yang menggambarkan bagaimana Rasulullah memperlakukan tamu dengan penuh hormat dan kebaikan. Salah satu contoh yang paling menonjol adalah ketika beliau meringkas salatnya untuk segera menemui tamu yang datang. Dalam sebuah riwayat, dikisahkan bahwa Rasulullah sedang melaksanakan salat ketika seorang tamu datang. Mengetahui hal tersebut, beliau memutuskan untuk meringkas salatnya. Ini bukan berarti mengurangi syarat sah salat, melainkan menunjukkan prioritas dalam menunjukkan akhlak yang baik kepada tamu. Rasulullah menunjukkan bahwa menyambut tamu dengan baik adalah bagian penting dari ajaran Islam. Beliau menunjukkan bahwa tamu harus diberikan perhatian dan dihormati, bahkan jika itu berarti mengubah rutinitas sehari-hari. Setelah tamu tersebut selesai menyampaikan keperluannya dan pulang, Rasulullah kembali melanjutkan salatnya. Ini menunjukkan bahwa beliau tidak hanya memprioritaskan tamu, tetapi juga menjaga kewajibannya dalam melaksanakan ibadah. Kisah ini memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana seharusnya kita memperlakukan tamu. Rasulullah menunjukkan bahwa tamu harus diperlakukan dengan hormat dan kebaikan, dan bahwa kita harus selalu siap untuk menerima dan menyambut mereka dengan tangan terbuka. Berikut adalah beberapa contoh lain dari kisah Nabi Muhammad dalam menyambut tamunya. Kisah tamu yang mengalami kesulitan. Suatu hari, dalam keheningan rumah Nabi Muhammad, terdengar suara ketukan pintu. Seorang tamu datang mengunjungi. Wajahnya tampak letih, pakaian yang dikenakannya tampak lusuh, dan sepertinya ia telah melakukan perjalanan jauh. Tamu tersebut tampak mengalami kesulitan dan tidak memiliki apa-apa. Rasulullah, yang saat itu sedang berbincang-bincang dengan para sahabatnya, segera berdiri dan menyambut tamu tersebut dengan senyuman hangat. Beliau mempersilakan tamu tersebut masuk dan duduk di tempat yang paling nyaman. Meskipun Rasulullah dan istrinya, Sayyidah Aisyah, hanya memiliki air putih untuk disajikan, mereka berusaha sebaik mungkin untuk membuat tamu tersebut merasa diterima dan dihargai. Rasulullah berbicara dengan lembut dan penuh perhatian, sementara Sayyidah Aisyah menyiapkan air putih terbaik yang mereka miliki. Mereka berdua menunjukkan sikap yang penuh hormat dan empati, meskipun mereka sendiri hidup dalam kondisi yang sederhana. Mereka berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi tamu mereka, meski hanya berupa air putih. Kisah Abu Talha dan tamu Rasulullah. Suatu hari, dalam kehidupan Nabi Muhammad, terjadi sebuah peristiwa yang menggambarkan betapa pentingnya nilai-nilai keramahan dan kebaikan dalam Islam. Seorang tamu datang dari jauh, tampaknya telah melakukan perjalanan yang panjang dan melelahkan. Tamu tersebut membutuhkan tempat untuk menginap dan makan malam. Sayangnya, pada saat itu, Rasulullah tidak memiliki cukup persediaan untuk menjamu tamu tersebut. Namun, bukannya membiarkan tamu tersebut dalam keadaan sulit, Rasulullah mencari bantuan dari para sahabatnya. Seorang sahabat bernama Abu Talha al-Anshori, yang dikenal karena keramahannya, segera menawarkan bantuannya. Meskipun di rumah Abu Talha juga tidak ada makanan yang bisa disajikan, ia dan istrinya berusaha sebaik mungkin untuk menjamu tamu tersebut. Mereka berdua menunjukkan sikap yang penuh hormat dan empati, meski mereka sendiri mungkin tidak memiliki banyak. Mereka berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi tamu mereka,
meski hanya berupa tempat berteduh dan teman bicara yang baik. Kisah menjamu anak laki-laki Muhajirin. Pada suatu hari, setelah kemenangan dalam Perang Khaibar, seorang anak laki-laki dari kalangan Muhajirin datang menghadap Nabi Muhammad. Anak laki-laki tersebut, meski muda, telah melakukan perjalanan jauh dan melelahkan untuk bertemu dengan Rasulullah. Ketika mendengar kedatangan tamu tersebut, Rasulullah langsung bergerak cepat. Beliau mendatangi para istrinya dan meminta mereka untuk menyiapkan jamuan bagi tamu yang baru datang tersebut. Ini adalah tindakan yang menunjukkan betapa pentingnya memuliakan tamu dalam ajaran Islam. Meski dalam kondisi yang sulit sekalipun, Rasulullah selalu berusaha untuk memuliakan tamu-tamunya. Beliau menunjukkan bahwa setiap tamu yang datang dengan niat baik dan tulus, layak mendapatkan penghargaan dan penghormatan. Pesan Rasulullah. Nabi Muhammad, sebagai teladan umat Islam, memberikan pesan yang sangat penting tentang pentingnya berakhlak baik. Beliau bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Pesan ini sangat relevan hingga hari ini, terutama dalam konteks masyarakat yang semakin plural dan global. Menghormati tamu tidak hanya terbatas pada interaksi personal, tetapi juga mencakup sikap toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman. Rasulullah mengajarkan kita bahwa setiap individu, terlepas dari latar belakang mereka, berhak mendapatkan penghormatan dan perlakuan yang baik. Ini mencakup tamu yang datang ke rumah kita, tetangga kita, dan bahkan orang-orang yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Melalui teladan Nabi Muhammad, kita diajak untuk merefleksikan sikap kita dalam menyambut dan memuliakan tamu. Sikap ini bukan hanya menjadi bagian dari ajaran agama, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam membangun masyarakat yang harmonis dan penuh kasih sayang. Kita diajak untuk selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan dan persaudaraan, sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Dengan demikian, kita dapat berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang damai, toleran, dan saling menghargai. Postingan populer dari blog ini.